Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada malam ini mudah-mudahan yang menonton sedulur di luar nalar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sedikit berbicara pada malam ini karena banyak yang bertanya tentang dan juga banyak yang salah paham ya tentang arti dari meditasi atau manfaatnya apa sih kayak gitu. Jadi kalau berbicara tentang manfaat meditasi sangat banyak sekali ya. Meditasi itu tidak terlepas dari seseorang yang sedang belajar spiritual atau supranatural, baik spiritual yang sifatnya menimpa jati diri kita atau kehakikatan kita dan yang lain-lainnya, itu perlu tafakkur atau bermeditasi kayak gitu. Nah, bagi orang yang awam atau bagi orang yang tidak biasa melihat kegiatan-kegiatan yang seperti halnya orang-orang zaman dulu, maka di situ seringkali menyalahkan bahwa hal tersebut adalah salah, hal tersebut adalah sesat ya kan gitu biasanya kayak gitu. Tapi bagi saya sendiri yaitu terserah ya, hak masing-masing untuk menentukan salah dan benar gitu. Salah dan benar, karena saya sendiri tidak untuk menyalahkan siapapun. Yang penting kita dengan niat yang baik dan lurus dan kita tahu maksudnya apa dan sumbernya dari mana kayak gitu. Nah, meditasi ini sering dilakukan oleh setiap orang yang lelaku yang sedang menjalankan lelaku kehidupan, baik di dalam ibadahnya atau spiritualnya, supranaturalnya kayak gitu. Dan ini bukan hal yang baru, namun ini hal yang sangat lama yang telah dilakukan ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu begitu. Nah, untuk manfaatnya sendiri ya, ternyata meditasi itu banyak manfaatnya. Yang manfaatnya meditasi itu yang pertama, nah ini untuk bagi pemula juga, siapa yang sedang belajar bermeditasi, yaitu di tempat-tempat yang memang hening ya, yang memang hening, tidak ada sesuatu hal yang mengganggu gitu. Nah itu yang pokoknya di mana tempat tersebut membuat kita nyaman, nah di situ tempat kita bermeditasi kayak gitu. Nah itu untuk bagi pemula. Tapi kalau untuk yang sudah senior dan sudah kemana-mana tahapannya, maka dituntut untuk yang ramai menjadi sunyi, yang sunyi menjadi ramai kayak gitu. Nah, manfaatnya bukan saja untuk melihat jin atau bukan saja untuk tentang hal yang supranatural, namun meditasi ini dapat meningkatkan sebuah kecerdasan atau daya tangkap seseorang tentang berpikir ya, berpikirnya lebih jernih dan pikiran menjadi positif itu. Lalu kesehatan juga bertambah kayak gitu. Kesehatan imun tubuh kita nih jadi kuat ya, buat bermeditasi terus awet muda ya. Siapa yang pengen awet mudanya gitu kan, pengen tetap muda, nah, meskipun tidak bisa tetap muda ya minimal meminimalisir dari itu semua, yaitu sering-sering bermeditasi gitu. Nah, karena apa? Karena memang cepat tua itu dihasilkan yang sering berpikir gitu. Sering berpikir lalu itu cepat tua tuh. Nah, itu penampilan cepat tua. Jadi itu bisa jadi pengasihan tersendiri gitu. Nah, di dalam meditasi ini kalau berbicara manfaat sangat banyak sekali ya. Dan juga kita lihat tujuan bermeditasinya apa? Karena memang meditasi itu macam-macam, banyak versinya gitu. Ada yang mengolah pernapasan, ada yang mengolah pikirnya, terus ada yang untuk kerejekiannya. Nah itu semua hanya berdoa melalui batiniahnya kayak gitu. Dan tidak ada siapapun di hati kita selain Allah Subhanahu wa taala, lalu kita satukan dengan rasa kita, lalu kita ajukan permintaan kita gitu, dan insya Allah itu akan dijawab langsung oleh Allah secara nyata kayak gitu di dalam kehidupan kita. Nah itu yang tergantung juga, tapi saya akan mengambil umumnya di dalam meditasi itu manfaatnya seperti itu ya, meningkatkan kecerdasan kita, terus daya tangkap kita, pikiran kita menjadi positif, lalu daya
tahan tubuh atau imun kita ini jadi meningkat kayak gitu. Nah, saya teringat dengan kalimat-kalimat guru saya ya, yang mana beliau itu kalau sakit itu tidak diam, kalau sakit itu tidak diam di kamar, tidak ngurung ya, jadi tidak enggak di karantina, enggak. Jadi beliau langsung bermeditasi, dan dari situ setelah meditasi sembuh kayak gitu. Setelah meditasi sembuh dan bisa aktivitas sehari-hari lagi gitu, yaitu salah satu manfaatnya memang seperti itu ya. Yang kedua, di dalam supranatural atau spiritual, dalam spiritual itu manfaatnya untuk meningkatkan kepekaan tubuh ya, atau di dalam rasa kita ini, dalam rasa ini makin keadaan hati tenang atau nyaman dengan sebuah gejolak rasa pikirnya atau rasa sesuatu yang sedang kita rasakan, dan bisa ngatur emosional, terus ngatur segala macam kejelekan di dalam diri kita. Karena memang itu yang diperintahkan, kita tidak bisa menghilangkan dan tidak diperintah untuk menghilangkan kejelekan-kejelekan yang ada pada tubuh kita, seperti halnya emosional, kesombongan, dan keegoisan dan lain-lainnya yang menurut versi otak kita itu salah. Nah, di situ kita tidak untuk menghilangkan, namun untuk mengendalikan. Nah, pengendaliannya itu bisa dengan bermeditasi kayak gitu. Nah, bermeditasi itu mampu untuk mengatur semua perasaan hawa nafsu kita. Lalu bermeditasi itu manfaatnya meninggikan, atau kalau yang sudah punya power di dalam spiritualnya atau sudah ahli di dalam spiritualnya, maka di situ akan menambah wawasan tentang hal yang gaib, atau menambah spiritualnya, kaitan sama Allahnya menambah gitu. Nah, terus keimanannya tentunya dengan keimanan yang tambah dalam atau tambah kuat, dan keyakinannya sangat luar biasa gitu. Nah, itu hanya sedikit saja tentang hal meditasi, karena bermeditasi itu banyak versinya juga. Ada yang mengambil di alam langsung, ada di dalam ruangan, ada di dalam air, dan ada juga udara dan lain-lain ya. Yang saya alamin itu mengatur suhu alam dan segala macamnya. Ada yang bermeditasi bersinergi dengan alam, memahami tentang alam, terus kita ini siapa, dan lain-lainnya, yaitu tentang bermeditasi. Intinya tafakur atau berpikir tentang apa yang sedang kita lakukan, untuk apa yang sedang kita kerjakan, dan mau kemana kita akan pulang kayak gitu. Nah, mungkin itu saja ya sedulur, mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan, mudah-mudahan menjadi jembatan untuk kebaikan kita semua. Saya akhirin, kalau ada salahnya saya mohon maaf, kalau ada benarnya itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.